Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai software Power Stage Designer dari Texas Instruments. Software ini gratis, bisa di-download di website Texas Instruments. Power Stage Designer sendiri digunakan untuk mendesain DC-DC converter yang mana digunakan di power supply. Di sini bisa kita lihat ada menu topologi ya. Sini di menu topologi ini kita bisa lihat ada berbagai macam topologi DC-DC converter yang bisa kita pilih. Kemudian di sini ada juga loop kalkulator yang bisa kita gunakan untuk mendesain feedbacknya. Pada video kali ini saya hanya akan membahas mengenai menu topologi dan loop kalkulator saja. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan memilih topologi yang cukup populer, yaitu full bridge. Kita klik di sini. Di sini ada parameter yang kita gunakan untuk mendesain ya. Di sini disebut design values. Misalnya kita ingin DC-DC converter ini input voltage-nya minimumnya misalnya 380 volt. Kemudian maksimumnya 400 volt. Ini umum ya, apabila berasal dari PFC booster, maka bisa mensuplai 380 volt sampai 400 volt stabil. Kemudian untuk output voltage-nya bisa kita setting misalnya umum juga 24 volt. Kemudian untuk output current-nya misalnya 50 ampere. Jadi output powernya adalah 1,2 kW. Kemudian untuk switching frekuensinya kita pilih saja 200 kHz. Kemudian diode voltage drop 0,7 volt standar. Kemudian untuk induktor current ripple di output kita pilih misalnya 40%. Kemudian untuk maksimum duty cycle tetap di sini ya 47%. Kemudian magnetizing current-nya kita pilih saja di sini tetap ya 15%. Maka kemudian di sini akan muncul recommended values untuk turns ratio transformer, kemudian transformer inductance dan juga inductance untuk output filter induktor yang ini ya. Kemudian di sini nilai yang bisa kita masukkan choose values. Ini kita pilih turn ratio-nya mengikuti recommended. Ini kita tuliskan 14. Kemudian di sini 1700 microhenry. Kemudian untuk inductance-nya 0,33 microhenry. Maka di sini akan muncul calculated values at input voltage. Periodenya 5 mikrosecond, duty cycle-nya ini 45,5%, maksimumnya di 47%, on time-nya 2,28 mikrosecond, off time-nya 0,22 mikrosecond. Kemudian zero time ini sebenarnya adalah dead time, cuma di sini dituliskan 0 mikrosecond. Tapi untuk aktualnya nanti akan mengikuti dead time dari IC. Kemudian untuk input powernya 1235 watt. Kemudian output powernya 1200 watt sebagaimana kita desain tadi. Maka rectifier diode losses-nya adalah 35 watt. Kemudian load current-nya 50 ampere. Kemudian LSEC atau secondary inductance untuk transformernya adalah 8,67 microhenry. Kemudian magnetizing current-nya adalah 0,51 ampere atau 14,24% dari total input current. Ini harus diminimalisir. Kemudian input current-nya adalah 3,25 ampere. Kemudian current ripple-nya adalah 16,84 ampere atau 33,68%. Untuk magnetizing current ini persentasenya dihitung dari total arus yang masuk ke gulungan primer dari transformer yang ada di sini.
Sedangkan input current ini adalah input current yang dapat disuplai oleh front end dari DC-DC converter ini. Misalnya dari PFC booster. Kemudian ini nanti kita lihat ya, bagian ini akan berubah-ubah sebagaimana berubahnya duty cycle dari MOSFET yang ada di sini. Selanjutnya kita akan mengecek kondisi komponen masing-masing dari full bridge ini ya. Dimulai dari input kapasitor DI. Kita klik di sini. Ini adalah kondisi input voltage untuk kapasitor dan juga load current-nya. Bisa kita lihat di sini. Kita lihat untuk input voltage-nya tadi kita setting dari 380 volt sampai 400 volt. Di sini bisa kita lihat, apabila input voltage ini kita naikkan, maka duty cycle-nya akan mengecil. Kemudian apabila kita turunkan, maka duty cycle-nya akan membesar untuk mengkompensasi dari tegangan yang semakin menurun di bagian inputnya. Jadi bisa dilihat di sini saat input voltage-nya minimum, maka duty cycle-nya adalah maksimum. Kemudian saat input voltage-nya kita geser menuju maksimum, maka duty cycle-nya akan menjadi mengecil atau minimum. Ini gunanya untuk mengkompensasi tegangan input yang semakin besar, maka duty cycle-nya diperkecil oleh IC. Kemudian untuk arus yang masuk ataupun keluar dari kapasitor input ini akan proporsional dengan load current atau arus yang ada di load. Di sini bisa kita lihat ini settingannya dari 25 ampere sampai maksimum 50 ampere. Ini adalah kondisi saat load 25 ampere. Bisa kita lihat ini dari peaknya 1.54 sampai minus 1.40. Jika kita geser menuju load current maksimum 50 ampere, bisa kita lihat di sini inputnya jadi 3.09, kemudian yang disuplai oleh kapasitor jadi minus 1.64. Jadi semakin membesar proporsional dengan load current. Bisa kita lihat juga di sini untuk load current ini akan diregulasi secara otomatis berdasarkan load-nya, bukan diregulasi oleh duty cycle dari MOSFET. Bisa kita lihat di sini duty cycle MOSFET-nya tetap, tetapi load current-nya bisa berubah. Jadi ini akan terregulasi secara otomatis oleh load-nya. Di sini bisa kita lihat ini ada arus yang menuju ke arah bawah ini ya. Yang berkurang ini adalah arus yang berasal dari input kapasitor menuju primary dari transformer di saat MOSFET on. Dan ini adalah arus yang mencharge input kapasitor di saat MOSFET off. Bisa kita lihat untuk waktunya tetap sama, waktu on, waktu off-nya tetap sama sesuai dengan duty cycle yang tidak berubah. Hanya saja rentang atau range dari arus ini akan semakin membesar seiring dengan membesarnya load current. Regulasi otomatis ini terjadi karena hubungan antara power dengan arus dan juga load, yaitu P sama dengan I kuadrat dikali R. Bisa kita lihat juga di sini untuk input elko-nya ini tidak ditunjukkan ya kapasitansinya berapa. Jadi di sini mungkin dianggap memiliki infinite capacitance. Kemudian kita lihat juga untuk load current-nya minimum sampai 25 ampere. Kenapa tidak bisa sampai misalnya 1 ampere atau kecil sekali?
Sepertinya software ini menggunakan persamaan CCM, yaitu Continuous Conduction Mode. Jadi perlu disetting minimum arusnya supaya software ini bisa bekerja. Sepertinya begitu sih kalau saya lihat. Selanjutnya kita bergeser ke bagian MOSFET. Untuk MOSFET ini Q3 sama dengan Q1, kemudian Q2 sama dengan Q4 dalam masalah signal inputnya. Signal input yang nanti dipakai di gate MOSFET ini sama. Jadi mereka akan on Q3 sama dengan Q1, kemudian Q2 akan on bersamaan dengan Q4. Sehingga akan terjadi arus bolak-balik di primary dari transformer ini. Jadi kita cukup menganalisa Q3 dan Q2 karena Q4 dan Q1 akan sama dengan MOSFET yang ada di atas ini, tapi berkebalikan. Q4 sama dengan Q2, Q1 sama dengan Q3. Selanjutnya kita akan memulai dari MOSFET Q3. Kita klik di sini. Ini adalah bentuk gelombang di MOSFET Q3 untuk tegangan di sini dan juga untuk arus di sebelah sini. Bisa kita lihat ini adalah saat di mana MOSFET on pada duty cycle 43,22%. Kemudian ini adalah MOSFET off. Dan ini adalah saat di mana MOSFET sebelahnya, yaitu Q2 akan on. Jadi saat MOSFET ini on, MOSFET Q3 kita lihat voltage drop-nya adalah 0 volt. Ini artinya arus mengalir dari input kapasitor menuju primary dari transformer. Bisa kita lihat di sini. Arusnya naik ya di sini. Mulai mengalir ke transformer, ke primary-nya. Maka kita lihat di sini voltage drop-nya 0. Kemudian saat duty cycle-nya selesai, yang 43,22% ini selesai, kita lihat tegangannya 200 volt. Ini dikarenakan semua MOSFET berada di dalam keadaan off. Sehingga masing-masing MOSFET akan memiliki voltage drop sebesar setengah VDC. Dan saat ini VDC-nya 400, maka setengahnya adalah 200 volt. Kemudian ini adalah saat MOSFET sebelahnya yaitu MOSFET Q2 on. Kita lihat voltage drop-nya menjadi 400 volt. Bisa kita lihat di sini saat input voltage-nya kita turunkan, maka duty cycle-nya akan semakin besar. Ini ya, 45,5%. Sedangkan untuk load current-nya tidak berpengaruh kepada duty cycle. Selanjutnya kita akan melihat kondisi di MOSFET Q2. Bisa kita lihat sebenarnya gelombangnya sama dengan di MOSFET Q3, hanya saja berbeda fase 180 derajat sebagaimana yang memang seharusnya terjadi pada full bridge. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah di saat MOSFET Q2 off. Kemudian ini adalah di saat MOSFET Q2 dan juga semua MOSFET yang lain off. Perlu saya ulangi ya. Ini adalah di saat MOSFET Q2 off, akan tetapi MOSFET Q3 on. Maka MOSFET Q2 akan melihat voltage drop sebesar 380 volt sesuai dengan inputnya 380 volt. Kemudian di saat semua MOSFET off, maka voltage drop-nya adalah setengah dari VDC. Karena VDC-nya adalah 380 volt, maka MOSFET ini akan melihat voltage drop sebesar 190 volt.
Kemudian di saat MOSFET Q2 ini on, maka MOSFET ini akan melihat voltage drop sebesar 0 volt. Di sini bisa kita lihat saat voltage dropnya 0 volt, maka arusnya akan mulai mengalir ke primary dari transformer dari input kapasitor. Di sini bisa kita lihat mengalir di 2,5 mikrosecond sampai sedikit di bawah 5 mikrosecond. Untuk besarnya sendiri ini minimum current FET Q2 0,93 ampere di sini. Kemudian maksimum current FET Q2 adalah 2,64 ampere di sini. Dan ini akan berubah sesuai dengan berubahnya load current. Menyesuaikan. Bisa kita lihat menyesuaikan secara proporsional baik di output maupun di inputnya. Sebagaimana bisa kita lihat di MOSFET Q3 sebelumnya, di MOSFET Q2 ini duty cycle juga akan menyesuaikan dengan input voltage-nya. Ini inputnya minimum 380 volt. Ini jika kita geser menuju maksimum 400 volt, maka duty cycle-nya juga akan berubah. Ya, kita lihat di bawah sini ya. Saat input voltage maksimum, maka duty cycle minimum. Dan saat input voltage minimum, maka duty cycle akan maksimum. Selanjutnya kita menuju ke bagian primary dari transformer ini. Bisa kita klik di sini. Ini adalah gelombang, tegangan, dan juga arus yang ada di gulungan primer dari transformer. Bisa kita lihat. Ini adalah saat MOSFET on di Q3. Kemudian ini adalah saat MOSFET on di Q2. Jadi dia gelombangnya mengikuti gelombang yang ada di MOSFET. Hanya saja di saat MOSFET-nya off semua, Q2, Q3, Q4, Q1 ini off semua, maka bisa kita lihat tegangan yang ada di primary dari transformer ini adalah 0. Dan saat on, maka tegangannya adalah 380 volt sesuai dengan DC busnya. 380 volt plus minus. Saat ini maksimum 400 volt inputnya, maka juga 400 volt sampai minus 400 volt. Selanjutnya di sini kita bisa melihat efek dari berubahnya duty cycle di primary transformer ini apabila load current-nya kita buat tetap. Ini misalnya duty cycle-nya minimum dengan input voltage maksimum, bisa kita lihat range dari arus yang mengalir di primary transformer ini adalah 2,41 ampere sampai 4,73 ampere. Apabila duty cycle-nya kita tingkatkan, yaitu dengan menurunkan input voltage-nya, seperti ini, maka kita lihat range arus yang mengalir di primary transformer ini berubah dari sebelumnya menjadi 2,72 ampere sampai 4,43 ampere, yang artinya mengecil. Hal ini dikarenakan saat duty cycle kita lebih besar, maka arus mempunyai waktu lebih lama untuk mengalir, sehingga rise time-nya atau DIDT-nya bisa berkurang. Berbeda saat duty cycle-nya mengecil. Seperti sedangkan untuk load current ini akan mempengaruhi besarnya arus yang masuk ke primary dari transformer ini. Bisa kita lihat di sini misalnya load current-nya kita kurangi, maka arus yang mengalir ke primary ini akan mengecil juga. Seperti ini.
Dan dengan mengecilnya arus, maka persentase dari magnetising current ini akan semakin besar dikarenakan magnetising current ini nilainya selalu sama. Kita lihat di saat load-nya kecil, load current-nya kecil, maka magnetising current ini persentasenya besar, yaitu 28,48%. Akan tetapi saat load current-nya kita naikkan, bahkan kita jadikan maksimal, maka persentase dari magnetising current ini akan mengecil. Di sini menjadi 14,24%. Ini sesuai dengan yang kita setting di sini untuk magnetising current-nya maksimum 15%. Karena 14,24% di bawah 15%, maka di sini tidak ditandai merah. Selanjutnya kita akan melihat ke gulungan sekundernya, NS1, NS2. Kita mulai dari NS1. Di sini bisa kita lihat untuk bentuk gelombang tegangannya sama dengan gelombang di primary, hanya saja lebih kecil sesuai dengan rasio gulungan yang kita masukkan di sini 14:1. Jadi di sini maksimal 28,57 plus minus ketika 400 inputnya, kemudian ketika inputnya 380 maka menjadi 2714 plus minus. Kemudian di sini ini adalah arus yang mengalir di gulungan sekunder NS1. Bisa kita lihat ini arusnya mengalir di saat tegangannya positif ya. Saat tegangannya positif. Sementara saat tegangannya negatif seperti di sini maka arusnya nol, tidak mengalir. Di sini positif, di sini mengalir lagi positif. Akan tetapi di sini bisa kita lihat ini ada arus yang turun. Ini arus dari mana? Ini adalah arus freewheeling atau freewheeling current dari output induktor yang ada di sini. Jadi induktor ini berada dalam mode CCM atau Continuous Conduction Mode. Jadi di saat switch-nya off, maka induktor ini arusnya akan turun. Dan turun kemudian mengalir dan terbagi dua ya. Satu ke NS1 dan yang satu lagi ke NS2. Yang kita lihat di sini ini yang masuk ke NS1. Dan ini arusnya sekitar 31,34 dan menuju ke arah bawah sini ya, turun. Untuk duty cycle-nya seperti sebelumnya kita lihat di sini mempengaruhi lebar dari tegangan yang ada di sini ya. Saat 400 volt input dan ini saat 380 volt input. Kemudian untuk current-nya juga terpengaruh di mana saat duty cycle-nya maksimal kita lihat rem atau DIDT ini atau kenaikan dari arus ini agak landai. Akan tetapi saat duty cycle-nya rendah, maka rem ini atau kenaikan ini jadi lebih curam. Bisa kita lihat di sini ya. Ini 37,32 ampere sampai 62,68. Kemudian saat duty cycle-nya maksimum 41,58 sampai 58,42. Lebih curam, ini lebih landai. Kemudian untuk besarnya arus ini dipengaruhi oleh load current-nya. Ini saat 50 ampere dan ini kita geser saat 25 ampere. Bisa kita lihat bahwa load current-nya itu ada di average dari arus di sini ya, dari range arus dari 16,58 sampai 33,42. Rata-ratanya bisa kita lihat. Ini saat arusnya 50 ampere dari 41,58 sampai 58,42. Jadi load current ini adalah arus output yang mana merupakan average atau rata-rata dari rem ini ya, dari DIDT ini. Kemudian untuk gulungan sekunder yang kedua atau NS2 ini sebenarnya
hampir sama ya ceritanya dengan NS1. Hanya saja di sini kita lihat berbeda fase dengan gulungan NS1. Ini artinya gulungan NS2 ini berbeda arah dengan gulungan dari N primer ini dan NS1. Maka hasilnya adalah gelombang yang berbentuk seperti ini. Tetapi dia bekerja sama seperti di NS1. Jadi di sini kita lihat arus hanya mengalir di saat tegangannya positif seperti di sini. Kemudian ini adalah arus freewheeling dari L1 yang mengalir ke NS2. Jika kita lihat di sini juga untuk freewheeling current dari L1 ini yang mengalir di NS1 dan NS2 ini agak berbeda. Walaupun dekat dengan 31,34 ampere. Bisa kita lihat ini adalah freewheeling yang disebabkan oleh gulungan NS1. Sedikit di bawah 31,34, tetapi yang di sini di gulungan sebelahnya ini sedikit lebih tinggi dari 31,34. Ya, jadi kita lihat bahwa arus freewheeling yang mengalir di gulungan yang tidak menyebabkan arus atau tidak mengecas arus ke induktor output itu lebih tinggi. Kita lihat sini, ini gulungan yang tidak menyebabkan arus ke induktor ya. Kita lihat di sini lebih tinggi sedikit. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan karena di sini tidak ada arus yang mengalir di gulungan ini ya sebelumnya. Sehingga begitu tegangannya nol, maka arus bisa langsung mengalir ke gulungan yang tadinya tidak ada aliran arus di gulungan tersebut. Kemungkinan seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat ke komponen D1 untuk diode outputnya. Kita lihat untuk arusnya sendiri ini sama dengan arus yang disebabkan oleh gulungan NS1. Tentu saja ya. Akan tetapi di sini untuk tegangan outputnya berbeda. Ini di saat arus mengalir melalui tegangan NS1, kita lihat voltage drop-nya adalah 0,7 volt, yang mana merupakan voltage drop dari diode. Lalu di saat arus yang mengalir di diode ini 0, maka kita lihat voltage drop-nya adalah minus 56,44. Ini adalah dari tegangan NS1 plus tegangan NS2 dikurangi voltage drop di D2. Maka ini adalah tegangan yang dilihat oleh diode D1, minus 56,44. Sedangkan untuk diode D2 ini yang terjadi adalah sama seperti di diode D1, hanya saja berbeda fase 180 derajat. Kemudian kita bisa menuju output induktor L1. Bisa kita lihat, ini adalah arus yang mengalir di induktor L1, mode CCM atau Continuous Conduction Mode. Kita bisa lihat minimum current-nya adalah 37,32, maksimum current-nya adalah 62,68. Sementara average current-nya adalah 50 ampere, yaitu sama dengan load current-nya. Jika load current-nya kita turunkan ke 25, average-nya juga ada sama 25 ampere. Jadi load current ini sama dengan average current induktor L1. Sementara untuk tegangan voltage drop di induktor L1 ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah tegangan atau voltage drop di saat MOSFET on. Bisa kita lihat di sini nilainya adalah 3,87 volt. Ini adalah tegangan yang harus di-drop oleh induktor ini, disimpan ke dalam medan magnet. Kemudian di saat MOSFET-nya off, kita lihat voltage drop-nya adalah minus 24,7 volt.
karena di output dari induktor ini adalah 24 volt, sedangkan di sini 0 volt, dan juga drop dari diode ini adalah 0,7, jadi totalnya adalah minus 24,7 volt. Apabila kita jumlahkan tegangan ini ya, minus 24,7 volt dan 3,87 volt ini, maka kita akan mendapatkan nilai tegangan yang masuk dari gulungan primer, maksud saya yang masuk dari gulungan sekunder NS1 atau NS2. Apabila kita turunkan input voltage-nya, maka kita lihat di sini duty cycle-nya meningkat, ini jadi tambah rapat. Kita lihat juga di sini untuk rem dari current ini lebih landai. Apabila tegangannya kita naikkan, maka duty cycle mengecil dan RAM dari induktor current ini menjadi lebih curam. Kemudian komponen terakhir di sini adalah output kapasitor CO. Bisa kita lihat di sini fungsi dari output kapasitor CO ini adalah untuk menjaga supaya tegangan outputnya tetap 24 volt dengan cara mendischarge current ke outputnya apabila tegangannya kurang dari 24 volt. Kemudian di sini ada juga rem ini, rem yang naik ke atas ini berfungsi untuk mengecharge output kapasitor yang telah mendischarge muatannya untuk menjaga supaya outputnya 24 volt. Kita lihat di sini. Ini berasal dari arus dari secondary di sini ya, dari secondary transformer yang ada di sini. Nanti akan kembali mengisi output kapasitor setelah charge dari output kapasitor ini di-discharge untuk menjaga supaya tegangannya tetap 24 volt. Selanjutnya kita masuk ke menu loop calculator. Di sini kita lihat general information, ini ada parameter yang perlu kita masukkan untuk mendesain feedback kita. Ini parameternya sebagian dari topologi. Di sini Vin-nya 400 volt, Vout 24 volt, Iout 250 ampere, induktor L-nya di output 0,33 mikrohenry, DCRL-nya 83 mili ohm, Cout-nya 40 mikrofarad, ESR-out-nya 5 mili ohm. Kemudian untuk Cout2 dan ESR-out2 kita nolkan. Kemudian frekuensi switchingnya sama 200 kHz. Kemudian rasio NP per NS adalah 14:1. Kemudian karena kita nanti tidak menggunakan optocoupler, maka di sini ini kita abaikan, makanya di sini warnanya abu-abu. Kemudian ini adalah cutoff frekuensi yang kita inginkan. Jika kita masukkan cutoff frekuensi di sini, maka program nanti akan merekomendasikan nilai-nilai yang bisa kita masukkan ke komponen values di sini. Tetapi ini tidak saya gunakan karena ini saya masukkan manual. Kemudian untuk control scheme-nya di sini ada berbagai macam ya, VMC buck, CMC boost, CMC inverting buck boost, CMC flyback, CMC forward. Lalu di mana CMC untuk full bridge? Full bridge ini kita pilih sama dengan CMC forward. Dikarenakan di forward converter ini power itu mengalir ke output di saat MOSFET on. Dan itu sama dengan yang terjadi di full bridge. Di full bridge power juga mengalir ketika MOSFET itu on. Maka kita pilih untuk control scheme-nya sama dengan CMC forward, yaitu current mode control forward. Untuk compensation network-nya saya pilih tipe 2. Di sini tipe 2-nya tanpa menggunakan optocoupler. Bisa kita lihat di sebelah sini. Ini adalah kompensator tipe 2 tanpa optocoupler. Kemudian untuk gain information-nya yang mana digunakan di op-amp-nya, ini default ya, saya tidak ada melakukan perubahan di sini. Kemudian untuk komponen values-nya ini saya isi secara manual. Di sini sesuai dengan nilai-nilai yang nanti perlu di-setting untuk komponen-komponen di kompensator tipe 2 yang ada di sini. RFBT, RFBB,
CHF, CCOM, RCOM, itu nanti kita masukkan di sini. RFBT-nya 1000 ohm, RFBB-nya 100 ohm, RFF ini abu-abu berarti tidak digunakan, RCOM-nya 50.000 ohm, CFF ini abu-abu berarti tidak digunakan, CCOM ini 30 nanofarad, dan CHF-nya di sini harusnya 1 nanofarad. Kemudian setelah kita memasukkan komponen values yang ada di sini, maka otomatis grafik di atas ini akan mengeplot chart yang kita pilih di sini. Di sini saya hanya memilih total gain yang berwarna merah dan total fase yang berwarna biru. Di sini bisa kita lihat cutoff frekuensinya hampir berada di 20 kHz. Ini juga tertulis di bawah, bisa kita lihat di sini. Resulting FCO-nya, frekuensi cutoff-nya tepatnya di 19,06 kHz, kemudian fase marginnya 72,84 derajat, yaitu yang ada di sini 72,84 derajat. Kemudian slope-nya minus 0,88, kemudian gain marginnya minus 10,05 desibel. Itu adalah gain margin yang ada di sini, minus 10,05 desibel ketika fasenya crossing di 0 derajat yang ada di sini. Kemudian di sini kita lihat di bode plot ini, kita bisa simpulkan bahwa sistem ini stabil karena dari gainnya di saat melintas di 0 desibel atau di crossover frekuensi ini, fasenya masih 72 derajat positif, yang artinya sistem masih berada di dalam wilayah negatif feedback, yang artinya sistem masih stabil walaupun gain-nya 0 desibel atau transfer function-nya unity. Baiklah, untuk sementara sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.